menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini karena kebaikannya seminggu sudah berlalu dan Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menaikkan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Kami menaikkan mazmur kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhanku, bertapa Sungguh kami bangga memiliki Tuhan yang begitu baik. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Engkau Yesus. Oh terima kasih Bapa, Kau kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menaikkan pujian kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biar ibadah ini Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Dan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Memberkati kami Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semua boleh berjalan dengan indah di hadapan-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu sebentar yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Oh Tuhan, Kau memakai hamba-Mu yang telah ada di tempat ini Tuhan, Pak Ishak Moses Tuhan. Kau pakai dengan urapan-Mu Roh Kudus. Pakai dia Tuhan Yesus. Juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang berdiri di altar-Mu Tuhan, WL, singer, pemain musik, tamborin Tuhan, kameramen, setiap kami yang bertepuk tangan Tuhan Yesus, juga setiap jemaat-Mu di rumah Tuhan
yang bersama-sama dengan kami Tuhan beribadah lewat ibadah online. Oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa Yesus menjangkau kami semua Tuhan, dan kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih. Bila ada roh-roh Tuhan yang tidak senang Tuhan ibadah kami pada hari ini, kami bersatu hati, kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya Rabbah syiki diri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus. Kami mau buka Tuhan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita fokus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam harta-Mu Tuhan yang suci, yang kudus. Sucikan setiap kami Tuhan, hati dan pikiran kami. Sehingga kami layak Tuhan. Sehingga kami layak masuk Tuhan.
Suka
di mana Tuhan selalu di luar ekspektasi kita. Tuhan selalu di luar apa yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Mari bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Tuhan, terima kasih buat karya-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan, pemeliharaan-Mu atas kami. Terima kasih kami ada pagi ini, itu anugerah. Amin. Tuhan, ini kesempatan bagi kami Ya Yesus.
untuk mengekspresikan rasa terima kasih buat Tuhan, buat kebesaran Tuhan dalam hidup ini ya Abah. Itu sebabnya kami mau mendengarkan suara-Mu, pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicara buat kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Sebab tanpa pengurapan semua tidak berarti. Karena itu biar pagi ini semua kami menerima sesuatu dari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang hadir mengurapi dan memberkati kami semua pada siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Banyak orang meriah bagi Ustaz. Kalau duduk, berdiri lagi. Berdiri lagi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk bagi Ustaz. Shalom. Saya sangat terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Pendeta Ishak yang pagi ini memberikan kesempatan buat saya ada di sini untuk membagikan, menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya pribadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tema yang kemarin Pak Ishak tanya tema apa, saya pikir waduh ini tema pastanya, tema ini banyak sekali mau disampaikan, tapi ya udah, ini karena berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tema ini yang saya ingin bahas pagi ini. Saya tadi malam masih sedang menyelesaikan ada literasi buku tugas dari dosen. Saudara, buku itu judulnya Ubah Kegagalan Menjadi Kemenangan. Ada satu bagian dari buku itu menjelaskan ini. Jadi dia sebetulnya bicara tentang kisah Yusuf. Ya, jadi Yusuf itu mengalami banyak keadaan yang pahit dari dalam keluarga dia sendiri. Tapi kalau kita pelajari siapa Yakub, Yakub itu bisa jadi orang seperti itu. Dia menerjemahkan kasih itu antara anak satu dan yang lain itu jadi berbeda. Karena dia juga menerima hal yang sama dari orang tua dia. Papa mama menerjemahkan kasih buat Ishak dan Yakub dan Esau itu juga berbeda. Jadi saya buat sebuah tulisan terapan begini. Poin ini mengingatkan saya bahwa kita hanya bisa meneruskan sesuatu yang kita terima. Nah, karena kita ini biasanya meneruskan sesuatu yang kita terima, biar kita perbaiki apa yang kita terima. Sebagai orang tua, perbaiki supaya apa yang kita teruskan itu nanti kemudian diteruskan oleh anak-anak kita. Nah, apa kaitannya dengan ini Bapak Ibu Saudara? Saudara, kaitannya dengan tema ini begini. Kita bisa meneruskan sesuatu yang terbaik dari diri kita, pengorbanan yang terbaik dari diri kita, karena kita terima yang terbaik juga dari Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mempersembahkan sebuah persembahan yang sempurna, tidak ada. Tapi karena kita sudah terima yang sempurna itu dari Tuhan, saya percaya kita disanggupkan untuk juga mengorbankan sesuatu yang terbaik dari diri kita. Yang percaya apa yang saya sampaikan ini bilang amin. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya 3 minggu ini sedang terus khotbahkan tentang tema-tema tentang kebangkitan. Satu-satu kisah kebangkitan terus dikhotbahkan. Mengapa? Karena ada banyak hal yang kemudian kita bisa belajar di dalamnya berkaitan dengan tema ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak kita buka Mazmur 16. Apa terlalu kecil untuk dilihat Bapak Ibu Saudara? Mazmur pasal 16. Kita baca satu perikop ini sampai selesai. Judulnya tentang kebangkitan Tuhan. Saya baca ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah
untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 6, ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara silakan baca. Dan pagi-pagi petang pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat berikutnya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membangkitkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Ayat berikutnya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, cerita ini sangat menarik untuk kita belajar tentang bagaimana sebuah pengorbanan yang sempurna itu. Kisah ini dimulai dengan ada kisah gini, ada cerita gini. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, siapa tiga tokoh ini? Sebelum saya buru-buru maju untuk kemudian mengekspos kepada kita semua bentuk pengorbanan yang sebetulnya sedang diceritakan dalam kisah ini. Siapa perempuan ini? Saudara, Maria Magdalena, semua catatan-catatan yang saya baca tentang tafsiran ini menjelaskan ini perempuan dari Magda. Dan perempuan dari Magda ini menjelaskan buat saudara saya. Nanti kalau di depan ini saya ada catatan di sini. Maria Magdalena ini saudara, lalu kemudian Maria ibu Yakobus dan Salome. Catatan dalam Lukas 8 dibilang begini. Ini perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan harta mereka. Maria Magdalena adalah seorang yang pernah dilepaskan dari 7 roh jahat. Dia melihat bagaimana pengampunan Yesus yang begitu luar biasa. Harusnya dia dilempari batu dan mati waktu itu. Tapi dia melihat sebuah karya kasih yang dahsyat dalam hidup dia. Ini tokoh ini Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ada Maria ibu Yakobus. Ada 2 tafsiran dari 2 kelompok Kristen. Ada kelompok yang mempercayai ini adalah ibu Tuhan Yesus, karena Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus saudara Yesus. Tapi kelompok ini tidak diakui, atau tafsiran ini tidak diakui oleh saudara-saudara kita dari kelompok Katolik, ya. Karena saudara-saudara kita Katolik percaya bahwa Maria itu perawan sampai mati, ya, sehingga dia tidak punya tidak punya anak berikutnya. Jadi ada 2 kelompok atau 2 paham teologi yang menerjemahkan ini. Tapi ini bisa juga adalah saudara Yakobus. Jadi ini adalah ibu Maria ibu Yakobus, ini adalah ibu daripada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, yang mana yang dipercayai itu terserah, ya, terserah yang mana yang dipercayai. Tapi ada catatan Alkitab yang nanti kemudian saya
ajak kita lihat di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu Salome. Rupanya 3 orang ini kalau kita lihat data Bapak Ibu Saudara, mereka semua orang-orang dari Galilea. Ada yang menarik dengan Galilea. Ya. Karena itu diceritakan begitu luar biasa dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, 3 orang ini adalah perempuan yang melayani Yesus dengan harta mereka. Di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa kita perlu baca? Coba baca sama-sama. Supaya biar lebih saya seperti mau buru-buru. Belakangan kalau khotbah sudah tidak banyak baca ayat Bapak Ibu Saudara. Karena waktunya semua jadi cepat-cepat. Lukas 8. Coba kita baca sama-sama. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dibilang begini. Tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ini luar biasa di sini. Tadi saya bilang ini, dari awal kisah ini menjelaskan ada pengorbanan yang luar biasa. Tapi semua itu hanya bisa mereka teruskan karena mereka terima juga yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, apa yang mereka buat untuk Tuhan Yesus? Dibilang ini, mereka melayani Yesus dengan harta mereka. Yesus berkeliling, pergi khotbah dari kota ke kota, desa ke desa, dan bagian mereka support pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua, catatan yang lain, perempuan-perempuan ini adalah orang yang setia ikut Yesus. Bahkan mereka ini dicatat dalam Alkitab sebagai saksi kematian Yesus. Banyak murid Yesus melarikan diri pada waktu Yesus ditangkap dan disalib. Tapi perempuan-perempuan ini dicatat di Alkitab sampai Yesus mati di kayu salib. Mereka tetap duduk diam di situ, ada di bawah kaki salib. Saya kadang suka berpikir begini, ada banyak orang ikut Tuhan karena lihat mujizat, karena terima sesuatu yang terbaik, dan itu jadinya fokus dia. Tapi ketika Yesus tidak buat apa-apa buat dia, pertanyaannya begini, apakah dia tetap setia ikut Tuhan? Di konteks ini, Yesus tidak melakukan sesuatu untuk tolong dirinya sendiri, apalagi tolong murid-muridnya yang sedang dalam kondisi yang begitu galau, takut menghadapi masalah waktu itu. Tapi di kondisi itu, Bapak Ibu Saudara, mereka tetap setia. Apakah kita begitu? Saya lihat yang ada di depan mata saya ini orang-orang yang setia dengan Tuhan. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, ini masa pandemi. Ya, ada banyak orang jadi takut, khawatir untuk membangun ibadah. Ini hal yang utama pun bahkan takut. Tapi luar biasa. Luar biasa. GBI Bukit Hermon luar biasa. Saya bilang luar biasa. Ya, udah berapa bulan, Pak? Tahun lalu. Dari tahun lalu. Kita tepuk tangan buat kalian. Coba konteks ini coba saudara terjemahkan. Lalu kemudian yang ketiga, ini perempuan yang pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi jasad Yesus. Nah, sebuah pertanyaannya nanti akan saya angkat begini, Bapak Saudara. Bukankah ada banyak hal yang menjadi tantangan dengan sesuatu yang mereka ingin lakukan buat Tuhan? Kembali ke terapannya buat saya begini. Tidak gampang buat seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang baik, itu segalanya selalu mulus. Oh enggak. Kita ingin buat sesuatu yang baik pun ada begitu banyak tantangan yang harus dilalui. Nah, pertanyaannya, apakah tantangan itu membuat kita berhenti? Atau mungkin ambil langkah mundur? Atau sebaliknya tetap maju? Termasuk dalam hal memberi sesuatu. Nah, saudara, mari saya buru-buru hal yang pertama di sini, Bapak Ustaz. Coba yang bisa baca
Bukankah ada tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus? Artinya kedatangan mereka untuk memberikan sebuah bukti kasih kepada Tuhan Yesus. Itu sangat berisiko. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa, mereka tidak pikirkan risiko itu. Mereka bahkan terobos keadaan itu. Karena kita catat dengan sangat tegas. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, serdadu-serdadu dalam terjemahan yang lain. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi, ini bahasa saya ini, mau lakukan sesuatu buat Tuhan, tidak segalanya itu mulus. Jangan, kadang-kadang kita punya persepsi yang suka keliru begini, buat kesimpulan. Oh, kalau ada halangan berarti bukan rencana Tuhan. Halo? Kalau begitu, ini halangan berarti memang bukan rencana Tuhan. Kadang-kadang salah konsep, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bilang kalau mulus berarti itu rencana Tuhan. Saudara tahu cerita Yunus? Dia mau melarikan diri ke Tarsus. Bapak Ibu Saudara tahu? Dia pas sampai di Java, ada kapal mau ke Tarsus. Ini memang rencana Tuhan. Halo? Kalau tersedia kapal, suruh coba tanya orang yang selalu berangkat dengan kapal. Kita mau berangkat naik kapal, misalnya pesawat nggak boleh berangkat di Jakarta nih, Bapak Ibu Saudara, nanti kan? Nah, kita pikir, ya sudah, saya pilih kapal. Lo mau pilih kapal, ada jadwal. Tidak setiap hari ada kapal. Tapi pas sampai di Java, ada kapal ke Tarsus. Kalau kita orang yang paling suka percaya begini, oh, kalau yang mulus itu pasti dari Tuhan, kita katakan, memang Tuhan mau kita untuk lari ke Tarsus. Iya toh Bapak Ibu Saudara? Halo? Jadi mulai hari ini, jangan berpikir bahwa tantangan itu berarti bukan kehendak Tuhan. Ini berisiko. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bukankah kubur itu ditutup dengan batu besar? Loh, jadi yang ada di sini, nanti di tengah jalan, bahwa mereka seperti orang yang ngeh. Loh, kita ini cuma 3 perempuan. Mana bisa kita gulingkan batu yang besar itu? Lalu kemudian muncul pembicaraan di antara mereka. Siapa ya kira-kira yang akan guling batu itu? Ini mungkin karena spontanitas, sehingga tidak pikirkan bahwa ada batu besar yang mereka kemarin lihat. Halo? Tapi hari ini saya mau buat sebuah statement begini Bapak Ibu Saudara. Pernahkah saudara mengalami, saudara sedang pikirkan sesuatu, tidak lama kemudian Tuhan perintahkan malaikat, jawab ini. Halo? Saudara kan yang saya bilang, mereka lagi pikiran, siapa yang nanti guling batu ini ya? Tiba-tiba Tuhan perintahkan malaikat, guling itu batu. Coba perhatikan 3 perempuan ini sedang pikirkan itu. Kau pergi guling batu itu. Dan banyak kali kalau kasih kesempatan bersaksi di sini, kita baru pikirkan, aduh saya kayaknya kepingin banget makan itu. Itu tuh besok ada yang antar. Halo, saudara tangkap yang saya maksudkan? Itu malaikat yang sedang diperintahkan kayak bisa ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu buat hidup saudara saya. Kita baru pikir di subuhan. Nah, kalau orang Manado bilangnya, kita baru pikir saja di subuhan. Apalagi kita mau berdoa, baru pikir aja. Apalagi kalau sobat berdoa, pasti lebih mantap lagi. Karena itu banyak berdoa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya catat di belakang ini sebuah kemustahilan. Tapi di menghadapi kemustahilan. Jadi melakukan sesuatu dengan ada resiko pertama, melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu dengan ada kemustahilan yang dihadapi. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kalau ini terapan begini, kita waktu punya sebuah beban untuk lakukan sesuatu dalam rangka pekerjaan Tuhan, mustahil.
kita pikirkan. Tapi Tuhan itu dahsyat. Saya banyak melihat pengalaman-pengalaman yang ilahi seperti itu. Tuhan itu luar biasa. Karena itu yang utama dari diri kita. Hari ini yang saya mau bilang, kalau saudara betul terima sesuatu yang terbaik dari Tuhan, mari pikirkan, Tuhan saya juga mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang mau bilang amin. Lihat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Bukankah pintu kubur itu dimeterai? Artinya mereka harus berurusan dengan penguasa pada waktu itu. Siapapun yang berani merusak meterai itu, dia harus berurusan dengan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Tapi luar biasa Tuhan itu ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya melakukan hal yang salah, sehingga dia sendiri yang mengerjakan. Malaikat yang datang terjadi goncangan sehingga meterai itu rusak, bahkan pintu kubur itu diguling, sehingga waktu mereka datang tidak pernah ada catatan dalam catatan sejarah bahwa orang-orang yang datang pertama kali ke kubur Yesus diperkarakan karena dianggap merusak meterai yang dibuat oleh pemerintahan pada waktu itu. Itu luar biasa. Saya percaya, mari apapun yang kita ingin lakukan yang terbaik buat Tuhan, pasti Tuhan ada di belakang untuk campur tangan, menopang kita untuk melakukan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya maju Bapak. Ini kalau nanti ngomong lagi lebih lama Bapak. Jadi cepat-cepat. Yang berikutnya saudara, bukankah Nikodemus dan Yusuf Arimatea telah mengurus jenazah Yesus? Kalau baca Yohanes 19 ayat 39, coba Bapak Ibu Saudara buka karena rada kecil untuk dibaca dari belakang. Yohanes pasal 19 ayat 39. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang pernah datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lena dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Mungkin kalau ada yang menafsirkan begini, ada miss barangkali di sini. Jadi Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena dan Salome ini, mereka nggak tahu bahwa jasad Yesus itu sudah diurus oleh siapa? Nikodemus dan pemilik kubur siapa namanya Bapak Ibu? Yusuf dari Arimatea, Bapak Ibu. Sehingga mereka harus beli rempah-rempah seperti budaya budaya orang Yahudi. Tapi di poin ini dalam kaitan dengan tema perfect sacrifice ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang yang terjadi dalam hidup orang percaya ini, kita suka menilai apa yang kita bisa lakukan dengan apa yang orang lain lakukan. Sehingga karena membandingkan hal itu jadi menghalangi kita untuk tidak turut lakukan yang terbaik dari hidup kita buat Tuhan. Saudara tangkap kalimat saya ini? Terus saya ulang lagi. Saya catat di bawah sini Bapak Ibu. Perhatikan penghormatan yang telah ditunjukkan orang lain bagi atau kepada nama Kristus. Janganlah itu menjadi sebuah halangan buat kita, karena kita bandingkan dengan apa yang kita bisa buat, sehingga kita juga akhirnya tidak melakukan sesuatu dalam rangka menghormati Tuhan. Di kalimat ini buat saya ini bukan miss. Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi. Dia pasti sudah lakukan yang sempurna. Lalu dalam mengurus jasad Yesus, memberikan rempah-rempah itu udah paling sempurna, karena dia paling hafal konsep Yahudi. Lagi pula
ada Yusuf Arimatea di belakang itu. Jadi pasti mereka sudah buat yang terbaik. Mungkin orang akan bilang ini, kelebihan banget nih 3 orang ini. Kan sudah dilakukan oleh sana. Tapi saya harus bilang ini buat Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, apa saja orang bisa buat untuk Tuhan, saya nggak mau itu menjadi penghalang buat saya untuk tidak lakukan bagian saya kepada Tuhan. Yang paham kalimat saya yang bilangnya. Amin. Jangan suka mengukur pemberian kita atau apapun yang kita bisa buat dengan orang lain buat. Karena itu kadang menjadi penghalang buat saudara saya, sehingga kita tidak buat apa-apa. Yang naif itu di situ. Kita nggak buat apa-apa karena kita anggap kan sudah kayak sih harus tutup ini. Nanti saudara bilang, wah ini Pak Moses khotbah mulai marah ya Bapak Ibu Saudara. Oh enggak, baik. Saya mau tutup. Nah, perhatikan hal yang berikutnya. Setelah peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, mereka bertiga disuruh untuk pergi sampaikan pesan kepada murid-murid dan khususnya kepada Petrus. Untuk ayat ini saya renungkan, lalu kemudian saya melihat banyak catatan di Alkitab yang punya hubungan yang sama, linear. Sehingga saya harus bilang ini Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengalami pengalaman yang ilahi, selalu diikuti dengan ada tugas. Halo, dengan baik-baik. Setiap kali seseorang mengalami pengalaman-pengalaman yang ilahi, selalu ada misi di baliknya yang Tuhan mau orang itu harus kerjakan. Karena itu saya mau tanya, berapa banyak saudara yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang ilahi, disembuhkan, dikuatkan, ketika sakit sembuh, ketika mengalami jalan buntu Tuhan buka pintu, dan banyak hal yang lain. Berapa banyak saudara yang sudah mengalami pengalaman begitu? Ingat, ada misi di balik. Mereka bukan cuma dibuat jadi takjub, sehingga akhirnya malaikat harus bilang ini, jangan takut, jangan takut. Memang itu konteks Bapak Ibu Saudara. Konteksnya hampir 500 tahun. Itu orang Israel mengalami sebuah pengalaman Tuhan diam terhadap mereka. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara baca di Injil, setiap kali penyataan ilahi itu datang dalam hidup seseorang, muncul kalimat jangan takut. Coba saudara perhatikan, selidiki kitab Injil. Tiap kali ada sesuatu yang ilahi, itu dinyatakan, selalu ada kata jangan takut di situ. Nah, saya harus bilang ini Bapak Ibu, karena terlalu lama Tuhan nggak pernah buat sesuatu yang ilahi buat mereka, sehingga akhirnya setiap kali ngalamin itu ada sebuah kegentaran hadir dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan jangan takut, lu berhenti, ini aku ini yang sedang bertindak buat kamu. Lalu ada misi pergi ke Galilea. Saya tutup pesan hari ini. Nikahnya sudah hampir 30 menit, 2 menit lagi. Dulu nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Dulu saya nggak bisa khotbah cepat. Pasti mau ekspos satu-satu semua. Tapi hari ini saya udah bisa. Ya, hari ini udah bisa. Diajar 1 tahun Bapak Ibu. Untuk bisa itu diajar 1 tahun. Nah, ya sampai Bapak Ibu ada yang bilang, aduh kalau acara-acara yang sifatnya momentum jangan undang Pak Moses. Kan dia pasti mau ekspos segalanya. Jadi pasti akan jadi takor itu waktu. Tapi kemudian ada bahasa begini, ada bahasa dari yang ngomong gini. Tapi sekarang sudah bisa ya. Lagi 1 tahun saya bilang. Bilang 1 tahun. Nah, dibilang begini. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Saudara baca di catatan Injil. Kan beberapa kali Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Bukan di Galilea, di Yerusalem. Mereka masih di Yerusalem. Yesus sudah menyatakan diri buat mereka. Terus kenapa ada bahasa cepat-cepat ke Galilea, aku tunggu kamu di sana. Apa maksudnya yang sebenarnya? Halo, saudara tangkap bahasa saya ini? Tangkap ya. Kan Yesus sudah datang ketemu mereka. Tapi sebelum
Buru-buru saya kasih jawaban itu, Bapak Ibu Saudara. Selalu kita punya ada lagunya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Tapi kalimat ini bilang gini, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kubur kosong bukti Yesus itu bangkit, tapi bukti yang lain yang dijelaskan di sini. Dia ingin datang dan ketemu kita. Dia ingin datang dan ketemu murid-murid setelah dia bangkit. Dan itu yang sedang, kalau kita mungkin 2000 tahun yang lalu, ini waktu-waktu 40 hari di mana Tuhan sedang datang untuk jumpai masing-masing murid. Amin. Halo, coba saudara pulang lalu bilang, ya Tuhan, saya kepingin ngalami pengalaman yang ilahi. Kalau dia datang untuk menjumpai murid, saya kan murid Yesus juga. Tuhan Yesus dia datang jumpai saya. Saya mau terima sesuatu dari Tuhan. Nah, saya tutup dengan baca ini. Mengapa Galilea? Ada apa dengan Galilea? Termasuk tadi di awal saya bilang, 3 perempuan ini orang Galilea. Jawabannya yang pertama, Alkitab menjelaskan Galilea ini tempat, Bapak Ibu Saudara, tempat di mana bahasa ini, bangsa yang hidup dalam kekelaman akan melihat apa? Terang Tuhan. Kayaknya ada gambar saya. Saudara lihat ini Galilea itu di sini. Di dekat ini ada danau ini, Bapak Ibu Saudara. Israel yang ini, Israel itu Bapak Ibu Saudara. Yerusalem itu kurang lebih ada di sini, di titik ini. Ya. Yerusalem itu, ini Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Lalu ini titiknya apa tadi, Bapak Ibu Saudara? Galilea. Ini 200 km ini jarak ini, Bapak Ibu Saudara. Yang 200 km dari sini sampai di sana. Nah, Saudara, kamu lihat peta, ini saya kasih garis ini, garis peta Hillel, Bapak Ibu Saudara. Hillel itu sabit, setengah sabit. Jadi bangsa Israel itu ditaruh diapit oleh 2 kerajaan dunia pada waktu itu. Yang sebelah kanan Babel, yang sebelah kiri Mesir. Jadi kalau kita buat Hillel, Israel itu ada di sini kejepit. Kenapa begitu banyak peperangan, bahkan kekalahan, keadaan-keadaan buruk terjadi buat bangsa ini? Karena ini daerah lintasan. Orang kalau dari Babel mau ke Mesir, pasti akan melintas daerah ini. Orang dari Eropa mau ke Arab, harus melintasi daerah ini. Dulu belum ada pesawat, ini pasti melalui daerah ini. Sehingga daerah ini, Galilea ini, menjadi kota metropolitan kira-kira ya. Karena selalu menjadi tempat singgah dari berbagai bangsa. Jauh di bawah ini Yerusalem. Ini sangat apa ya? Betul-betul eksklusif. Tapi ini daerah lintasan bangsa-bangsa. Soalnya kalau garis titik tengah ini Megiddo ini, Bapak Ibu Saudara. Perang-perang yang banyak kali terjadi Israel itu di sini titik tengahnya ini. Karena memang selalu menjadi tempat perlintasan. Saya kadang suka berpikir, wih, Galilea istimewa sekali. Menjadi perhatian dunia. Lalu, kenapa Tuhan kasih tanah ini buat bangsa Israel? Dan letaknya di posisi yang menjadi tempat lintasan. Saya terjemahkan dengan bahasa ini, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu seperti itu. Makanya bahasa Paulus dalam Ibrani, kita itu seperti banyak awan yang mengelilingi kita. Ada banyak orang sedang menyaksikan hidup kita. Kita ditaruh di posisi seperti itu. Halo, saudara, saya ditaruh di posisi itu. Pertanyaannya, apa yang kita buat di situ? Karena Tuhan mau kita jadi terang di sana. Yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bilang mau tutup aja jadi panjang, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya cepat-cepat aja deh, Saudara. Nah, ini jadi tempat kekerapan nih. Lalu kemudian catatannya, tempat di mana murid-murid pertama kali itu diketemukan oleh Tuhan Yesus. Tempat panggilan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, saya kasih kalimat yang lanjut. Tempat cinta mula-mula mereka karena berjumpa dengan seorang yang luar biasa yang namanya Yesus itu. Lalu kemudian ada catatan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Galilea adalah catatan di Alkitab tentang tempat di mana 30% mujizat yang Yesus pernah buat selama dia hidup
Itu terjadi di sana. Jadi ada kurang lebih 40 mujizat yang Yesus pernah buat. Saudara, 40 mujizat yang Yesus pernah buat. Kalau saudara coba baca dan catat peristiwa-peristiwa mujizat di Galilea, itu hampir 10-an Bapak Ibu Saudara. 10-an mujizat itu Yesus buat di Galilea. Jadi tempat ini spesial banget. Mari bangkit berdiri. Saudara, bukankah di situ murid-murid Yesus karena udah begitu tertekan dengan semua kondisi, Petrus bilang gini, saya mau ke laut. Padahal mereka adalah orang-orang yang pernah korbankan semuanya, tinggalkan perahu, tinggalkan semua yang mereka dapat. Hanya gara-gara ketemu Tuhan, mereka tinggalkan segalanya. Tapi pada waktu itu, mereka balik lagi untuk mengerjakan apa yang dulu mereka tinggalkan. Tapi di sini menjadi titik balik. Ketika Yesus datang, Yesus memberi perhatian buat mereka. Lalu kisah di Yohanes pasal 21 itu hadir. Apakah kau mengasihi aku lebih dari yang lain? Saya tutup dengan kalimat begini. Ternyata ini momentum untuk saya, untuk saudara dan saya, untuk tangkap pesan ini. Apapun yang kita ingin korbankan buat Tuhan, itu harus dibangun atas dasar kasih yang mula-mula, termasuk pelayanan kita. Jadi di sebuah permulaan yang baru buat murid-murid, tapi untuk mereka melanjutkan sesuatu ke depan, harus dibangun atas dasar kasih yang mula-mula. Jadi Galilea bicara tentang perkara itu. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin terlalu lama jadi Kristen, lalu kemudian akhirnya hanya sedang mengerjakan sebuah ritual yang rutin. Tapi mari cek bagi hari ini, apakah benar saudara punya hati yang terus ingin buat yang terbaik buat Tuhan? Ada risiko, ada kemustahilan di sana. Amin. Ada tantangan, mungkin berhadapan dengan pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu. Bandingkan dengan orang lain buat, tidak ada artinya apa yang mereka bisa buat. Tapi tidak menghalangi mereka untuk bilang ini persembahan yang terbaik yang saya bisa buat untuk Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sedang bicara buat saudara dan saya secara pribadi, untuk baharui kembali hati kita di hadapan Tuhan, untuk kembali lihat apa yang kita ingin buat untuk Tuhan, karena kita telah terima yang terbaik buat Dia. Mari hari ini datang kepada Tuhan dan katakan sama-sama, sungguh besar pengorbananmu bagiku, telah bukamu untuk dimengerti. Sungguh besar yang kau
Mari angkat dua tangan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat semua kesempurnaan yang Kau beri buat kami. Kami belajar, Tuhan, melihat 3 perempuan ini, apa yang mereka buat menjadi pelajaran bagi kami. Untuk kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena pagi ini ya Abah, curahkan kasih buat kami, curahkan kasih. Mari masing-masing orang berdoa, masing-masing orang berdoa. Tidak curahkan kasih, curahkan kasih-Mu, curahkan kasih. Terus berada dalam hadirat Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Sembah Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan untuk pengorbanannya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal, terlalu mahal. Oh Yesus, berjuang untuk menebus. Sekali lagi katakan terlalu besar, terlalu besar. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Oh Yesus, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus, tercurah Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Pengorbanan yang terlalu besar dan terlalu sempurna Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan bagi hidup kami. Dan doa hamba-Mu, pengorbanan ini juga menjadi bagian dalam hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, untuk meneruskan kepada generasi baru, generasi muda. Dan mereka juga terus melanjutkan pengorbanan Tuhan ini, sehingga sungguh-sungguh gereja-Mu Tuhan, gereja menjadi saksi-saksi pengorbanan Tuhan, saksi-saksi Kristus. Dan misi ini terus kami lanjutkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, panggilan kami, cinta mula-mula kami. Biarlah kami teruskan Tuhan di hari-hari ini, di generasi-generasi yang baru. Tuhan pakai. Terima kasih Engkau yang mengirim hamba-Mu, Bapak Pendeta Moses. Dan Tuhan juga yang menyempurnakan pelayanan hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu berada. Perkataan-perkataan firman yang menguatkan, perkataan-perkataan firman yang menghidupkan, yang membangkitkan passion, gairah kami untuk terus melayani Tuhan. Berkati istri dan anak-anak hamba-Mu Tuhan. Berkati juga pelayanannya di GBNCC Tuhan. Pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman hari ini dengan hati yang terbuka. Dan kami bukan mau jadi hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama. Selamat duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat Bukit Hermon ucapkan terima kasih Pak. Lama juga kami tidak mengundang tamu situasi pandemi begini, jadi semua sumber daya yang ada di Bukit Hermon ini dimaksimalkan. Semua PDP, semua melayani pekerjaan Tuhan. Dan Pak Moses ini memang tamu yang pertama juga di masa pandemi. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saudara dikasih Tuhan, sudah diberkati Tuhan, amin. Selamat datang. Terima kasih ada Pak Heri, Bu Heri juga itu luar biasa. Kami kangen sekali, rindu sekali sama-sama, dan hari ini kita bisa bersama-sama di dalam ibadah pagi ini. Ada yang baru lagi? Pak Stefan, God bless you, sama Ibu Tuhan berkati. Oh, ada mama dari Ibu Christina, Jesus bless you. Ada juga cucu situ ya, oh puji Tuhan, siapa lagi? Ya, Tuhan memberkati kehadiran kita semuanya hari ini. Ada Pak Hadi, Pak Anies keluarga. Selamat atas kelahiran cucunya Pak Hadi. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Anaknya Darul dan Ika, Tuhan memberkati. Nanti tidak lama lagi Ibu Winnie. Haleluya, haleluya, kita percaya Tuhan memberkati setiap kandungan jemaat. Haleluya, Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita berikan persembahan, kita ada pembacaan Warta Jemaat GBI Bukit Hermon Minggu 18 April 2021. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dan sudah hadir dalam ibadah ini maupun online ataupun onsite. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama ada Darlene Renata Tanauji, tepat hari ini tanggal 18 April. Kemudian ada Odi Marito Manulu pada tanggal 21 April. Ada Ibu Kristina 21 April dan Ibu Arwini pada 24 April. Kadaultanya bisa dibaca ya dalam Khotbah 11 ayatnya yang ke-8. Kemudian untuk menara doa, mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di menara doa pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 18 WITA atau pukul 6 WITA di gereja. Pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Menara doa juga kita adakan secara live melalui Facebook. Kemudian ibadah AOC Ambassador of Christ mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC 2021
yang akan diadakan pada hari Minggu hari ini 18 April 2021 pukul 11 WITA setelah ibadah umum di gereja. Pembicara PDM Lin Agustin STH. Demikian bacaan warta pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan kami mau memberikan persembahan, Tuhan ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan dengan penuh sukacita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami yang siap untuk memberi hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
untuk kehadiran dan mujizat Tuhan hari ini. Kuasa kebangkitan Tuhan mengalir terus di tengah-tengah jemaat. Ada roh yang menyala-nyala, gairah yang berkobar-kobar untuk terus mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan atau apapun yang kami alami, biarlah kami mau tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak lama lagi Engkau datang Tuhan. Tidak lama lagi Engkau datang. Pakai gereja-gereja-Mu, sempurnakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan keselamatan-Mu atas bangsa kami Indonesia, Tuhan tolong. Tolong Indonesia, berikan keamanan kesejahteraan berlimpah-limpah. Tolong presiden kami, tolong Tuhan berikan hikmat untuk memimpin yang besar, bangsa yang besar ini. Juga di dalam penanganan COVID, Tuhan tolong dalam proses vaksinasi atas semua rakyat. Tuhan tolong semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bangsa kami disembuhkan, semuanya karena pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Jamah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan mengalir. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pula sebagai orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Jawaban-jawaban doa, kekuatan yang baru, perlindungan Tuhan terus mengalir atas setiap kami. Damai sejahtera Tuhan atas setiap keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Perlindungan Tuhan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, segala intimidasi iblis, roh-roh pertikaian, perceraian, perselingkuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga kuat Tuhan. Usaha kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Kami tolak roh kebangkrutan, kegagalan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya usaha kami juga berhasil dan beruntung dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Ibu rohani kami, kekuatan pemeliharaan Tuhan atas ibu rohani kami Tuhan. Tolong di masa tuanya kasih Tuhan terus menyertai ibu rohani kami Tuhan. Terima kasih jemaat yang tidak hadir hari ini juga Tuhan berkati. Makanya mengikuti ibadah melalui online, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu, anugerah-Mu. Kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu, angkat tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Dan Yesus memberkati.